Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merapi Flasher pastinya. Lagi-lagi datang Xiaomi dalam keadaan ini katanya bisa masuk menu ya. Saya akan coba hidupkan. Ini dalam keadaan kata usernya tidak mau dicas. Tapi handphonenya masuk ke menu. Apakah benar? Kita akan coba hidupkan. Kita tunggu apakah masuk ke menu. Dan ternyata belum sampai ke menu pun handphone sudah wafat. Jadi ini kemungkinan memang tidak mau dicas ya mungkin. Lanjut kita coba pakai 5,2 volt tegangan charger, tegangan USB input. Kita masukkan tegangan chargernya, kita tunggu. Dan bisa teman-teman simak ternyata OCP nya hidup ya, over current protect. Jadi kalau ada tegangan masuk dan ampere berlebih otomatis langsung putus sendiri ya. Kita akan coba hidupkan kembali. Kalau OCP nya saya aktifkan dan kita masukkan tegangan 5,2 volt tegangan charger, OCP kedap-kedip seperti itu, over current protect aktif, itu bisa jadi handphonenya short ya. Jadi untuk teman-teman yang biasa menggunakan multimeter power supply digital ataupun non digital, kalau kita hubungkan ke pengisian dan langsung ampere berlebih atau jarum voltase jarum ampernya langsung naik, itu berarti bisa dipastikan ada kebocoran arus atau ada short ya. Lanjut kita bongkar dulu handphonenya. Kita akan fokus di bagian manakah ini short terdeteksi. Teman-teman bisa menggunakan charger desktop charger ya, atau charger yang punya lampu LED itu bisa digunakan. Ini ternyata kotor banget tapi masih segel di kedua sisi atas dan bawah. Untuk desktop charger itu bisa digunakan untuk mendeteksi short atau tidaknya di bagian voltase USB input ya, seperti itu. Sudah saya buatkan videonya. Jadi di sini kita akan coba melepas konektor UI board sebelum masuk ke mesin. Apakah shortnya terdeteksi di UI boardnya ataukah di mesinnya? Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cabut dulu fleksibel UI board yang masuk ke mesin. Dan kita akan coba hubungkan kembali 5,2 voltnya tegangan charger atau tegangan USB inputnya. Bila mana tidak terdeteksi OCP aktif atau jarum ampernya naik di teman-teman, itu berarti bisa dipastikan tidak ada masalah di bagian UI board sampai ke fleksibelnya. Yang jadi masalah ini berarti di bagian mesin. Oke, lanjut kita gunakan multimeter digital. Kita cari tahu untuk skala dioda atau buzzer. Untuk teman-teman nanti bisa kita cek di bagian V charger ya, atau test point ini, V charger ini atau V USB input ini harus menunjukkan angka tertentu untuk hambatan dalamnya. Jadi dimana bisa kita cek itu di test point V chargernya. Seperti ini, bisa menggunakan multimeter digital ataupun multimeter analog, itu sama saja. Kalau kita hubungkan prop merah dan prop hitam di groundnya, itu akan menunjukkan angka 0,00 ya, atau jarum di multimeter analog itu full atau penuh. Sedangkan ini saya coba cek di V chargernya juga menunjukkan 0,00 atau bisa disamakan sama seperti ground tadi ya. Berarti bisa kita pastikan untuk V chargernya tidak ada angka tertentu atau tidak ada hambatan dalam dan berubah menjadi ground. Langkah selanjutnya kita akan buka skematiknya. Saya akan menggunakan skematik dari Borneo Skematik. Bisa teman-teman beli di reseller Borneo Skematik. Ini memudahkan kita untuk cek pakai skema ya, karena memanjakan banget ini. Tinggal kita buka untuk skematik dan hardware solusinya dari Bang Ical, bisa membantu teman-teman.
Kita buka Redmi Note 3 Qualcomm atau Redmi Note 3 Pro ya, dari chipset Qualcomm, bukan chipset MediaTek karena berbeda juga untuk skemanya. Fokus di bagian fleksibel atau UI board konektor ya, seperti itu. Kita akan coba fokuskan di test point V chargernya. Lanjut, V charger masuk ke dioda ini kalau nggak salah. Setelah dioda lanjut ke kapasitor dan masuk ke IC. Jadi memanjakan sekali ya ini hardware solution dari Bang Ical dan teman-teman Borneo Flasher itu sangat memanjakan teknisi ya. Masuk ke Redmi Note 3 Pro dari Qualcomm, skematik polosnya seperti ini. Tadi untuk hardware solusinya. Kita fokus di bagian konektor UI boardnya dan kita akan cek setelah masuk ke test point V charger itu menuju ke FV2106 ya, atau ini saya rasa dioda. Fungsi dioda itu menghantarkan arus listrik ke satu arah tapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jadi teman-teman bisa pahami apakah itu dioda dan fuse itu seperti ini ya. Fungsi dari dioda itu sendiri itu kalau ada arus berlebih biasanya dia akan protect atau putus. Jadi fungsinya hampir sama seperti USB juga. Ini ada keterangan VBus USB input. Jadi VBus USB input itu tegangan yang masuk ke handphonenya ya, atau tegangan yang masuk dari charger ke handphonenya. Bisa dari charger, bisa dari komputer ya. Itu terserah VBus USB inputnya, namun tegangan maksimal itu tidak lebih dari 5,5 volt. Lanjut ya, karena tadi kita cek itu masuk ke dioda dan ke kapasitor. Bisa kita ketahui untuk diodanya FV2106 dan lanjut ke ini masuk ke konektor UI boardnya. VBus USB input akan kita cari. Setelah ke FV2106 atau dioda, lari kemana lagi? Tadi ke kapasitor. Kalau kita lihat di hardware solusi, saya akan coba kopikan USB input ini ke kolom pencarian, copy to clipboard, dan kita pastekan ya, FBus USB input. Oke, bisa kita tracking ini ternyata VBus USB input masuk ke C201, USB input 123 C201. Kita cek apakah benar ini C201 nya di sebelah bawah U201 ya. Ini benar ya, ternyata untuk skematik dari Borneo Flasher itu mantap. Tidak usah kita tracking manual, memang di gambar sudah dijelaskan. Dari dioda masuk ke kapasitor C201 dan setelahnya masuk ke U201. Seperti itu di gambar hardware solusi. Jadi selanjutnya langkah yang harus kita lakukan adalah kita akan coba untuk gantikan diodanya ya. Terlebih dahulu kita akan coba lepaskan atau congkel diodanya. Kita akan mencoba tanpa dioda terlebih dahulu. Tadi di skema itu FV ya, FV2106 ini kita bisa congkel saja, kita bisa gantikan nanti. Bila mana sudah kita lepaskan atau kita congkel, kita ukur lagi. Yang sebelumnya untuk test point V chargernya short atau menunjukkan angka 0,00 seperti ground itu ya. Kali ini kita akan coba cek, ternyata 0,58 atau menunjukkan angka-angka tertentu. Jadi bisa kita simpulkan untuk test point V charger ini bagian diodanya memang bermasalah. Setelah kita lepaskan diodanya, untuk test point V chargernya mulai aktif kembali. Berarti mantap ya, sudah aman ini saya rasa. Kita gunakan power supply lagi, atau bisa teman-teman gunakan desktop charging atau pengisian yang lain. Ini sudah aktif kembali diodanya, test pointnya. Probe merah kita hubungkan ke ground tadi, dan probe hitam kita coba untuk titik ukur atau test point tadi sudah aktif kembali. Kita hubungkan fleksibel UI boardnya dan baterai coba kita sambungkan ya. Kita hubungkan juga tegangan 5,2 volt. V USB inputnya sudah aktif.
Dan alhamdulillah OCP-nya sudah tidak aktif kembali, atau bisa kita simpulkan sudah aman ya. Ini mantap. Kita tunggu apakah proses pengisian berjalan. Oke, mantap ya, berjalan. Dan kesimpulannya berarti di bagian dioda tadi bermasalah, bisa kita gantikan. Kita akan coba ukur baterainya, apakah baterainya dalam keadaan kosong atau terisi. Kita akan coba cek. Untuk baterai kosong itu 3,6 3,7 ya, hingga penuh sampai ke 4,2 volt atau lebih. Kita coba cek pakai multimeter digital di skala DC ya. Dan ini bisa kita ketahui tadi minus 3,7 itu kebalik propnya ya. Ini sebenarnya 3,7 volt, berarti belum terlalu penuh. Kita coba charger lagi, dan alhamdulillah berhasil, tinggal kita gantikan diodanya. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Akhir kata dari kami Merapi Flasher, jangan lupa like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.